Nah teman-teman lihat sisanya, sangat luar biasa, besar-besar ya. Ini kalau ada yang tanya, bang itu baby maggot umur berapa hari? Ini umur 4 hari teman-teman, sudah sebesar-besar ini. Makanya kita pindahkan ini, harapan kita biasanya mereka akan cepat besar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat budidaya maggot. Kali ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada biobon besar andalan saya. Kemudian ada ampas tahu, ada dedak, dan kemudian ada media-media bertelur dari telurnya lalat BSF teman-teman. Di sini saya akan memindahkan baby maggot ke dalam biobon karena teman-teman bisa lihat begitu penuh sesak di sini ya. Jadi kalau memindahkan baby maggot itu sebenarnya nggak ada aturan ya, nggak ada aturan harus berapa hari, atau harus 6 hari, 7 hari, 5 hari, atau bahkan 12 hari. Kalau saya memindahkannya ketika mereka sudah terlihat padat ya, karena semakin besar tubuh mereka, biobon akan semakin padat teman-teman. Karena ini dari 3 media penetasan yang full, ada yang full telurnya di sini ya, banyak, dan dua-duanya sudah menetas sempurna 100%. Dan ini juga mulai menetas, teman-teman bisa lihat di sini penampakan baby maggot, padahal ini baru saja menetas. Nah teman-teman lihat itu ya, teksturnya. Kalau dedak ini ya, di awal-awalnya memang seperti kelihatan kering bagian atasnya dan seperti mengeras, tapi ketika baby maggotnya sudah menetas, dia akan becek sendiri seperti ini. Becek bukan berarti berbahaya ya, sebecek-beceknya dedak ini tidak berair, mereka hanya akan terlihat sedikit basah. Nah ini mulai menetas ini teman-teman, yang bagian ujung sini. Nah ini menetas ya, yang ini hampir 100%, ini tadi pagi jam 5, dan yang itu masih utuh. Nah ini saya bakal kewalahan teman-teman, awalnya telur 5 gram. Nah untuk teman-teman yang baru gabung, tolong di subscribe dulu ya, kemudian di like, yang penting nyalakan tanda loncengnya. Silahkan tonton video ini sampai akhir, bagaimana cara budidaya dengan dedak, teknik-teknik mencampurkan dedak dengan ampas tahu teman-teman ya. Kalau kebetulan di wilayah teman-teman ada tukang tahu yang ampasnya tidak terpakai, itu silahkan diminta saja, itu biasanya dikasih kok teman-teman. Nah sebelumnya teman-teman kita bongkar ini untuk melihat kepadatan baby maggot kita. Nah teman-teman bisa lihat sangat padat, sangat padat. Karena biasanya kalau baby maggot ini padat teman-teman ya, teman-teman akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Biasanya media penetasannya ini, yaitu ampas tahu dan dedak ini, sebentar saja akan terasa panas bagian bawahnya. Apalagi kalau di pagi hari, satu malam tidak kita bolak-balikkan ya, karena malam kita tidur itu biasanya bagian bawahnya itu keluar asap. Kalau kita balikkan media dedaknya itu bisa keluar asap teman-teman. Itu mungkin yang disebut sebagai gas metan ya, dugaan saya, karena saya bukan pakar kimia teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, kali saja ada keluar asap. Kalau pagi hari itu sangat jelas sekali teman-teman, di sini keluar asap, ini pun terasa sangat panas nih. Makanya mereka memilih untuk naik ke atas kalau medianya panas. Terus tipsnya teman-teman ya, kalau punya baby maggot yang padat, jangan taruh di satu tempat, itu yang pertama. Yang kedua, jangan menaruh di tempat yang gelap teman-teman, karena biasanya mereka akan naik keluar dari biobon teman-teman. Sehingga kalau baby maggot ini penting sekali ya pencahayaannya, bahkan saya berikan di bawah lampu, langsung di bawah lampu, ini sangat panas ini ya. Nah teman-teman bisa lihat kepadatannya sangat luar biasa. Nah inilah keuntungan biobon kalau tidak terlalu besar teman-teman ya, kita bisa membalikkan dengan cara seperti ini. Nah
dan tidak menggunakan kayu atau sejenis pengaduk lainnya. Kalau menggunakan kayu itu ditakutkan banyak yang terlindas di bawah. Memang banyak yang terlindas, terasa sekali di saat kayunya kita pegang, teman-teman. Oke teman-teman, silahkan tonton videonya sampai akhir biar nggak gagal paham. Pastikan untuk tidak men-skip video ini ya. Nah, langkah yang pertama teman-teman bisa siapkan baskom atau biopon ya. Ini saya menggunakan baskom bekas. Kemudian siapkan ampas tahunya. Teman-teman boleh pakai sarung tangan plastik atau bahkan langsung seperti ini ya. Ini karena totalitas saya sengaja tidak menggunakan sarung tangan, dan kebetulan ampas tahu ini masih baru, jadinya tidak bau teman-teman ya. Ini rencananya semua ampas tahu ini akan saya gunakan untuk media pakan maggot saya juga yang di atas, karena tekstur dari buah kelapa sawitnya sudah miring. Kemudian campurkan dedak seperti ini teman-teman ya, atau bekatul kalau lebih bagusnya lagi, karena dedak sama bekatul perasaan itu beda ya. Kalau bekatul itu ada campurannya beras sedikit-sedikit. Sekarang kita taburkan. Ini tidak usah banyak-banyak teman-teman ya, tidak perlu 50-50, tidak perlu persentase dedaknya, karena dedak itu kita dapat beli, saya bahkan dalam 10 kilo itu kadang tidak habis dalam 1 bulan ya. Kita campurkan seperti ini teman-teman. Cukup 2 genggam saja bisa. Nah, nanti kalau dirasa kebecekan teman-teman bisa taburkan dedak setelah diurai oleh baby maggotnya ya. Nah, teksturnya akan sangat bagus, terus aromanya jadi lebih enak kalau ampas tahu dicampur dengan dedak. Tapi kalau tidak dicampur teman-teman, biasanya pagi harinya aroma ampas tahu ini sangat busuk ya. Jadi solusinya kalau aromanya sangat busuk, teman-teman bisa taburkan dedak lagi di situ sampai aromanya hilang. Biasanya aromanya akan hilang, aroma busuk tersebut. Nah, sekarang kita masukkan ke biopon teman-teman. Kita masukkan ke biopon, ratakan ya. Yang akan kita tuangkan baby maggotnya. Cerak nih. Seperti ini bahkan kurang teman-teman. Karena di dalam bak itu tadi masih banyak dedak sama ampas tahunya, kita nanti juga akan langsung saja kita taburkan ya. Nah teman-teman lihat, kita ratakan biar dia tidak bergerombol. Biasanya kalau kita taburkan di atasnya, mereka akan segera turun ke bawah ya. Itu pula sebaliknya, kalau maggotnya dulu kemudian media pakannya, mereka juga akan langsung naik ke atas teman-teman. Ini salah satu alasannya karena biopon bak saya ini sudah terlalu padat. Saya akhirnya memindahkan baby maggot ini. Nah teman-teman lihat sisanya, sangat luar biasa, besar-besar ya. Ini kalau ada yang tanya, bang itu baby maggot umur berapa hari? Ini umur 4 hari teman-teman, sudah sebesar-besar ini. Makanya kita pindahkan ini, harapan kita biasanya mereka akan cepat besar ya. Masih banyak sisanya. Kalau masih banyak sisanya, teman-teman bisa lakukan cara ini ya. Cukup berikan 2 batang kayu atau pengganjal, kemudian tengkurapkan di bagian atas, maka mereka akan turun dengan sendirinya teman-teman.
teman-teman bisa lihat ya, mereka berjatuhan. Itu yang sebelah sana akan saya tambahkan juga biar mereka tebal ya, biar cukup pakannya. Nah teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar, insya Allah saya akan menjawabnya teman-teman segera mungkin ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.